Karena melanda pemukiman padat di Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah rumah di pemukiman padat Jalan Mangga Besar 9 Tangki, Taman Sari. Hembusan angin kencang dan banyak material kayu mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merembet. Belasan rumah di 3 RT terdampak kebakaran. Petugas damkar dan warga berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas. Berair yang jauh menjadi kendala proses pemadaman. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga mungkin karena warga panik jadi ditinggalin rumah ya. Berapa kali ledakan, Bu? Lebih dari 3 kali. 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dengan 50 personel dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran kini dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Mitfaul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Rumah milik petugas pemadam kebakaran di Tambora terbakar. 2 orang terluka saat memadamkan api. Kepanikan warga terjadi saat kebakaran melanda rumah milik petugas pemadam kebakaran di Jalan Kerendang Utara, Tambora. Titik api yang berdekatan dengan puskesmas membuat panik petugas kesehatan puskesmas. Meski lokasi kebakaran dekat dengan markas damkar, namun petugas terpaksa mendatangkan bantuan dari sektor wilayah Grogol, Petamburan. Lantaran mobil damkar di Kerendang Tambora tengah memadamkan kebakaran di wilayah lain. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting dari salah satu rumah. Kebakaran menyebabkan 16 jiwa kehilangan tempat tinggal. Pemadam kebakaran berangkat karena udah ada kejadian di daerah Sawah Besar. Kebakaran mobil pemadam Kerendang itu nggak bisa untuk menyemprot dari dinding yang dari angker. Awal kebakaran itu terjadi dari korsleting listrik. Akibat insiden ini, 2 warga mengalami luka bakar dan luka di kaki karena terkena pecahan kaca saat berjibaku padamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pekerja bangunan di kota Serang, Banten tewas tertimpa beton rumah yang sedang direnovasi. Korban tewas setelah mengalami luka parah pada bagian leher. Proses evakuasi seorang pekerja bangunan tertimpa beton rumah warga di perumahan Taman Alam Lestari, Kelurahan Drangong, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang berlangsung dramatis. Korban berinisial AS tertimpa beton bangunan rumah yang sedang direnovasi. Saat dievakuasi, posisi korban terlentang di dalam drainase. Insiden ini terjadi ketika korban sedang melepas tiang bambu yang berfungsi sebagai penyangga beton bangunan rumah. Saat tiang bambu dilepas, beton bangunan rumah justru ambruk dan menimpa korban. Ya ambruk, terus tertimpa korban. Ambruknya itu mungkin karena kurang fondasinya kurang bagus, terus penyangga atasnya juga nggak ada. Proses evakuasi korban terkendala banyaknya puing bangunan dan berlangsung selama 20 menit. Korban dalam kondisi meninggal terluka parah pada tulang leher dibawa ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara Kota Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Seorang kepala desa ditetapkan sebagai tersangka utama dalam insiden Carok di Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka merupakan orang yang memerintahkan dan memberikan senjata tajam untuk menyerang korban. Aksi serangan senjata tajam dilakukan warga atas perintah Kepala Desa Geger, Bangkalan terhadap korban di sebuah klinik. Tersangka diamankan unit Pidum Satreskrim Polres Bangkalan yang terlibat secara aktif dalam kasus Carok. Penangkapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka lain yang sudah ditangkap sebelumnya. Kasus Carok berawal dari sebuah perselisihan di jalan antara tersangka dengan korban.
Tersangka yang merasa tersinggung menyuruh salah satu perangkat desanya untuk memberi pelajaran pada korban sambil memberi bekal sepucuk senjata tajam. Perintah tersangka inilah yang menyebabkan terjadinya duel carok. Kejadian ini memicu insiden lain yang sempat menggemparkan masyarakat Bangkalan. Sehingga Bu Siri bisa melakukan pembacokan terhadap korban Dinul seperti itu. Jadi yang nyuruh Bu Siri itu aslinya kepala desa ini? Kepala desa yang saat ini dijadikan tersangka oleh kepolisian dan telah dilakukan penahanan oleh kejaksaan. Limpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka atas nama Budiman. Yang karena sudah dilakukan sudah P21. Jadi kewenangannya beralih diserahkan kepada kita. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pencuri jadi bahan tertawaan warga di Surabaya, Jawa Timur karena berlumuran lumpur. Pelaku masuk ke selokan karena takut diamuk warga setelah mencuri ponsel. Warga Sukomanunggal, Kota Surabaya menangkap 2 pencuri, namun dibuat tertawa karena salah satu pencuri bersembunyi di dalam selokan. Pelaku yang bersembunyi selama 3 jam takut diamuk warga. Polisi yang datang ke lokasi membawa kedua pelaku ke kantor polisi. Dalam aksinya, kedua pelaku dipergoki warga saat mencuri ponsel. Pelaku mencuri saat korban beristirahat di dalam kantor, kemudian mendengar ada suara mencurigakan dan dilakukan pengecekan, ternyata didapati pintu kantor telah dicongkel oleh para pelaku. Korban berteriak dan pelaku terkejut sempat melarikan diri. Satu tersangka diamankan sementara satu lainnya nekat menceburkan diri ke selokan. Kejar warga itu, Pak. Terus nggak ada salah, nggak usah lari ke situ, Pak. Berapa jam kamu di situ sembunyi? Ya kurang lebih dari jam 4 sampai jam 7, Pak. Jam 4 pagi, jam 7. Untung kayak di... Kamu kenapa kok sampai lari ke situ? Nggak lari ke jalan raya gitu? Kamu bisa nggak ada jalan lagi, Pak? Nggak ada jalan lagi. Untuk yang Nijar tidak sempat dimasak. Untuk yang Agus yang masuk ke dalam got itu Tomberan, mulai dari jam 4 sampai dengan jam 7 itu hanya 1 kali dipukul oleh masyarakat. Dan itu tidak mengakibatkan cedera yang berarti. Dan waktu itu memang dia sengaja lari ke situ untuk menghindari massa atau seperti apa? Betul, jadi untuk Agus lari ke situ untuk mengelabui petugas dan massa. Kedua tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Kota Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 pelaku penganiayaan terhadap seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh polisi. Korban mengalami luka di punggung. Dari polsek. Polisi menggerebek sebuah rumah di Biringkanaya, Rapocini, Kota Makassar, menangkap salah satu pelaku penganiayaan terhadap seorang remaja. Dari penangkapan ini, polisi mengembangkan kasusnya hingga menangkap 6 pelaku lain. Para pelaku sebagian besar masih anak di bawah umur. Korban dianiaya saat melintas di Jalan Tala Salapang 2, Kota Makassar, diadang para pelaku. Kemudian melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami beberapa luka, termasuk luka di bagian kepala, bagian punggung, dan beberapa luka di badannya lain. 7 tersangka diamankan di kantor polisi dan dilakukan pendalaman terkait motifnya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk dengan senjata tajam setelah diingatkan temannya untuk tidak minum minuman keras di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Korban dilarikan ke rumah sakit karena terluka parah di leher. Polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan di Jalan Jambua, Kelurahan Onto, Bantaeng. Pelaku mengaku menganiaya korban lantaran kesal di mana korban menyuruh pulang dan berhenti minum minuman keras jenis balo. Pelaku kemudian menganiaya korban dari arah belakang menggunakan senjata tajam. Korban terluka di leher dan dilarikan ke rumah sakit. Tersangka dapat diamankan, kemudian dibawa ke Mapolres Bantaeng bersama barang bukti sebilah parang. Untuk saat ini, sementara kami sangkakan dengan pasal 351
penganiayaan. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Upaya sindikat narkoba lintas provinsi kembali digagalkan aparat Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Barat. 8 kg sabu diselundupkan dari Sumatera Selatan menuju Kota Padang. Empat kurir narkoba ditangkap petugas BNNP Sumatera Barat di kawasan Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Untuk mengecoh petugas, para pelaku menyembunyikan sabu di dalam sebuah mobil minibus yang diangkut menggunakan truk towing. Gerak-gerik mencurigakan akhirnya terendus petugas dan menemukan 8 paket besar sabu yang dibungkus rapi dalam plastik makanan olahan durian. Aksi penangkapan berlangsung dramatis dan sempat menyedot perhatian warga sekitar yang terkejut dengan modus penyelundupan dan terbilang nekat ini. Sabu rencananya akan diedarkan ke berbagai wilayah di Sumatera Barat. Dengan modus mobil tersebut, mobil mini, mobil Toyota, kemudian modusnya mobil ini di towing dari tol di Sumatera Selatan, kemudian kita hentikan di daerah Bandar Buat. Setelah kita geledah, ternyata betul yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu, jumlahnya cukup banyak ini, sekitar 8 paket, lebih kurang 8 kilo lah. Para tersangka digelandang ke kantor BNNP Sumatera Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Berpura-pura memberi bantuan dari pemerintah, seorang pria menggasak perhiasan dan uang tunai wanita lansia di Boyolali, Jawa Tengah. Kamera pengawas merekam pelaku penipuan memperdaya lansia di rumah korban di Kecamatan Cipogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Berdalih memberikan bantuan pemerintah, pelaku meminta korban melepaskan perhiasan berupa cincin saat akan difoto dan menaruhnya di meja agar terlihat tidak mampu. Pelaku juga meminta korban difoto sambil memegang buku rekening dan uangnya sendiri seolah-olah korban telah menerima bantuan. Saat korban membuatkan minuman, pelaku langsung membawa kabur perhiasan cincin dan uang korban. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan 2 cincin emas masing-masing 4 gram dan 5 gram, serta uang tunai Rp700.000 hilang dengan total kerugian puluhan juta. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Seorang pelaku pencabulan anak di bawah umur ditangkap warga Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Dari kesaksian pelaku, dirinya telah beraksi sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Warga geram menangkap pria pelaku pencabulan terhadap bocah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku telah mencabuli bocah laki-laki. Warga emosi karena aksi bejat penjual tahu bulat ini bukan hanya sekali, melainkan lebih dari 10 kali. Pelaku menangis ketakutan saat interogasi warga. Guna menghindari amukan warga, polisi dan Babinsa setempat mengevakuasi pelaku ke Mapolres Tangerang Selatan. Korban diiming-imingi bermain game online oleh pelaku. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif pelaku dan kemungkinan adanya korban lain. Pelaku sudah kita amankan, sekarang lagi pemeriksaan intensif oleh penyidik unit PPA terkait yang kejadian di Pamulang, pencabulan terhadap anak. Sementara dari durasi Agustus sampai September, lebih dari 10 kali. Petugas Polres Tangerang Selatan mengimbau bagi warga yang anaknya menjadi korban pelecehan serupa untuk segera melapor. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemerintah menutup sementara dapur penyedia makanan bergizi gratis bermasalah dan menyebabkan keracunan pelajar. Investigasi juga akan dilakukan untuk mencari penyebab keracunan makanan. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk menghentikan kasus keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memperbaiki tata kelola di bidang gizi nasional, salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi.
Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Desakan untuk menghentikan sementara atau moratorium program MBG sudah disuarakan masyarakat dan berbagai lembaga sivil. Moratorium dilakukan agar pemerintah bisa melakukan evaluasi total. Kami sangat mendorong kepada pemerintah agar mengevaluasi total terhadap program ini. Bahkan kalau diperlukan adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara untuk kemudian mengevaluasi terhadap keseluruhan apa yang dilaksanakan itu, terutama dari perspektif dapur, karena semua itu berasal dari dapur yang tidak higienis dan tidak tersertifikasi. Sejak diluncurkan 1 Januari hingga 14 September 2025, Jaringan Pemantau Indonesia mencatat sudah 6.452 siswa di 17 provinsi menjadi korban keracunan akibat MBG. Untuk itu perlu dilakukan langkah cepat demi menanggulangi masalah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mewajibkan sertifikat layak hygiene dan sanitasi atau LSHS untuk seluruh satuan penyedia program gizi SPPG. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengaku belum mendapat data resmi berapa banyak laporan SPPG yang belum mengantongi LSHS. Menurut Budi Gunadi, pihaknya telah membantu mempercepat penerbitan SLHS seluruh SPPG, setidaknya dalam 1 bulan ke depan. SLHS dibutuhkan dalam memenuhi standar usaha pengolahan pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ditetapkan, sehingga pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kementerian Kesehatan akan bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi proses pembelian bahan makanan serta proses masak di dapur MBG. Semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya gitu ya, standar juga dari prosesnya supaya baik. Dan diharapkan dalam 1 bulan selesai semuanya. Kenapa? Belum cukup. Memang harus ada juga prosesnya benar-benar dijaga. Dan kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini. Pemirsa, dampak Lewotobi erupsi, 4 bandara di Pulau Flores NTT ditutup. Puluhan penumpang pun terlihat kebingungan akibat jadwal penerbangan mereka tertunda. Sejumlah penumpang pesawat di bandara di NTT terlihat bingung. Mereka baru saja mendapatkan kabar bahwa Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur Minggu pagi kembali erupsi. Kolom abu setinggi 1.200 meter mengakibatkan abu vulkanik menutupi area penerbangan pesawat komersil. Alhasil, 4 penerbangan di Bandara Franseda Maumere ditutup. Pihak otoritas Bandara Franseda mengumumkan bahwa penutupan berlangsung hingga Senin 29 September 2025. Penerbangan yang ditutup yaitu rute Maumere-Kupang, Kupang-Maumere. Selain Bandara Franseda, bandara yang ditutup diantaranya ada Bandara NDH Hasan Arubusman, Bandara Larantuka, Bandara Gewayantana Larantuka, dan Bandara Lewo-Leba Wupito. Hingga saat ini, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih saja terjadi. Warga diminta waspada. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, sedikitnya 39 orang tewas dan lebih dari 50 orang terluka setelah terjadi desak-desakan saat rapat umum politik yang digelar oleh aktor Tamil Vijay di Tamil Nadu, India pada Sabtu waktu setempat. Tragedi tersebut terjadi setelah kerumunan besar berkumpul untuk mendengarkan pidato Vijay yang maju melalui partai politiknya Tamilaga Vetri Kazhagam. This is what star power looks like. Rekaman video dari media lokal menunjukkan ribuan orang mengelilingi kendaraan kampanye yang dinaiki oleh Tamil Vijay. Keterlambatan kedatangan Vijay di tempat kejadian menyebabkan kerumunan bertambah besar. Sebanyak 39 orang tewas termasuk 13 pria, 17 wanita, 4 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Sementara 51 orang termasuk 26 pria dan 25 wanita sedang menerima perawatan intensif menurut Menteri Tamil Nadu M.K. Stalin. Vijay adalah salah satu aktor sinema Tamil paling sukses selama 3 dekade dan telah menarik banyak pengunjung ke pertemuan publiknya serta bergabung dengan partai politiknya pada tahun 2024. Partai yang menaungi Vijay telah menjadi partai yang berkuasa di negara bagian tersebut dengan melakukan kampanye menjelang pemilihan umum negara bagian yang akan diselenggarakan pada awal tahun 2026. Rumah sakit Al-Shifa di Gaza terpaksa berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan medis. Sementara sejumlah korban tewas maupun luka berhamburan di rumah sakit tanpa mendapatkan perawatan. Jenazah 5 warga Palestina dan sejumlah besar korban luka dibawa ke kompleks medis Al-Shifa di kota Gaza pada hari Sabtu di tengah operasi militer Israel yang terus berlanjut. Tercatat setidaknya 51 orang telah tewas akibat serangan Israel sejak Sabtu pagi. Rekaman menunjukkan warga berduka atas kematian korban, sementara para pemuda dan anak-anak yang terluka terbaring di ranjang rumah sakit. Namun mereka tidak mendapatkan penanganan sebab rumah sakit Al-Shifa telah terpaksa berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan medis. Nampak pula gedung bedah rumah sakit Al-Shifa yang hancur akibat serangan Israel, serta beberapa bagian rumah sakit yang dibiarkan kosong karena kurangnya pasokan medis. Sementara Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan bahwa 20 rumah sakit telah dipaksa berhenti beroperasi di wilayah utara Gaza, sementara yang lain terus beroperasi di bawah ancaman. وانا بستنى اولاد اخويا يطيبوا عشان اوديهم على الجنوب بطلع فيهم اولاد اخويا هذا وبنت اخويا هذا كمان في العنايه ايش بدي اسوي والحمد لله لا فيها علاج ولا فيها اكامول ولا لفاف فيش فيها شيء خايفين اليهود يخشوا المستشفى والحمد لله الله يفرجها علينا يا رب. Warga Gaza pun merasa ketakutan atas serangan Israel yang bertubi-tubi. Menurut mereka tak ada tempat aman yang tersisa, bahkan sekolah, pusat pengungsian, dan rumah sakit turut menjadi target serangan Israel. Kasus malnutrisi di Gaza semakin meningkat seiring dengan kian intensifnya operasi militer Israel. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza, mencatat lebih dari 40.000 anak balita di Gaza mengalami malnutrisi. Jumlah anak-anak yang kekurangan gizi di Gaza terus meningkat di tengah operasi militer Israel yang semakin intensif. Sementara pengiriman bantuan kemanusiaan tidak konsisten, bahkan terhenti sama sekali. Menurut Kementerian Kesehatan, lebih dari 40.000 anak balita mengalami malnutrisi, sementara unit malnutrisi di Rumah Sakit Nasr beroperasi dengan kapasitas penuh. Salah satu anak yang dirawat di Rumah Sakit Nasr, Mai Abu Arar, tubuhnya melemah dan rambutnya rontok karena kekurangan gizi akut. Kondisi Mai telah memburuk drastis selama 5 bulan terakhir. Mai juga sudah tidak bisa berjalan lagi dan mengalami atrofi otak. Kepala Departemen Pediatrik Rumah Sakit Nasr, Dr. Ahmad Al-Farah menyampaikan sebelum akses perbatasan ditutup, banyak anak yang menderita malnutrisi ini sehat. Menurutnya, satu-satunya masalah adalah kurangnya nutrisi yang memadai, terutama protein hewani. مملوء عن بكرة أبي الحالات لا تقل عن 20 إلى 25 حالة منومين بشكل يومي. العيادات سوء التغذية
تعاين كل سبت وأربعاء ما يقرب من 100 حالة 120 أحيانا 80 أو 70 حالة ولا يقل عدد حالات سوء التغذية القادمة في كل يوم من أيام العيادة عن 40 أو 45 حالة أرقام غير مسبوقة ونتوقع زيادة أكثر في هذه الأرقام. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat jumlah total kematian akibat malnutrisi mencapai 428 orang, termasuk 146 anak-anak. Warga berkumpul di Rumah Sakit Al-Shifa pada hari Sabtu untuk melakukan sholat jenazah terhadap sejumlah korban tewas dalam serangan udara di kamp Al-Sati di kota Gaza. Dilaporkan satu keluarga beranggotakan 7 orang tewas dalam serangan tersebut. Seorang ibu menangis pilu sambil memeluk jenazah anaknya yang menjadi korban serangan udara di kamp Al-Shati di kota Gaza. Sementara lainnya juga terlihat memeluk jenazah dan menangisi anggota keluarganya yang tewas akibat serangan Israel. Jenazah para korban dibawa ke kompleks medis Al-Shifa untuk dimandikan dan disolatkan sebelum jenazah dibawa ke pemakaman. Kerabat para korban pun turut berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 7 anggota keluarga Bakar yang tewas dalam serangan udara di kamp Al-Shati Gaza, termasuk anak-anak. Militer Israel hingga kini belum mengomentari serangan brutal tersebut. Namun Israel mengaku telah menyerang sekitar 120 target dalam 24 jam terakhir. Hingga kini, Israel terus membombardir Gaza dengan tujuan menduduki seluruh wilayah kota Gaza. Israel menyatakan akan terus mengintensifkan serangan hingga semua sandera dan jenazah ditemukan dan Hamas diusir dari Gaza. Puluhan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur berlatih melukis dengan media bubuk kopi. Meski menggunakan bubuk kopi, namun hasil lukisan para siswa ini cukup mengagumkan. Wah, seperti apa? Seperti apa hasilnya? Ini liputannya untuk Anda. Melukis tak hanya menggunakan media cat. Bubuk kopi ternyata bisa menghasilkan lukisan karakter yang tak kalah mempesona. Para siswa ini pun antusias mengikuti pelatihan melukis dengan media bubuk kopi di Sekolah Teologi Seminari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Meski awalnya kesulitan, namun lama-kelamaan tangan para siswa piawai menggunakan bubuk kopi sebagai pengganti cat warna. Hasilnya, karya para siswa ini pun tidak mengecewakan, bahkan terlihat unik dari lukisan pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan mengajarkan anak tentang kreativitas. Dengan begitu, anak-anak bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar untuk menyalurkan bakat lukisnya. Ya, nah di dalam pameran ini ada beberapa workshop yang kami sediakan untuk pengabdian terhadap masyarakat ya. Anak-anak, terutama anak-anak dan remaja. Nah, salah satunya adalah coffee painting. Coffee painting ini kan mungkin memang belum terlalu terkenal. Justru karena itu kami tawarkan bahwa seni rupa itu sangat luas. Bisa dari barang bekas, bisa dari instalasi macam-macam. Lalu salah satunya adalah coffee painting. Pertama kali saya buat melukis dengan kopi ini. Jadi saya pernah sih melukis dengan cat biasa, namun ini ya unik sekali ya pakai kopi. Jadi pertama kali kesan pertama saya ya wah. Selain pelatihan melukis dengan bubuk kopi, terdapat juga pameran 75 lukisan karya puluhan pelukis dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilelang. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa sekolah dasar di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara harus bertaruh nyawa demi menuntut ilmu. Akses jalan terbatas membuat siswa menyeberangi sungai berarus deras saat pergi dan pulang sekolah. Video siswa sekolah dasar di Simaninggir, Kecamatan Dolok, Sikompulan, Padang Lawas Utara yang menyeberangi sungai deras dengan berpegangan pada sutas tali sempat viral di media sosial.
Demi menuntut ilmu di sekolah, sejumlah siswa rela bertaruh nyawa menyeberangi sungai berarus deras. Para pelajar ini menyeberangi sungai saat pergi dan pulang sekolah. Orang tua maupun warga turut membantu meski hanya dengan peralatan seadanya. Menjawab keresahan warga, Pemkab Padang Lawas Utara membangun jembatan sementara dari batang kelapa dan papan panel. Jembatan ini bersifat darurat karena jembatan permanen sedang dipersiapkan. Pemkab memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama, terutama bagi siswa yang berjuang menuntut ilmu. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban, karena ada katanya ladang kebun, ladang bidang, ada anak-anak warga kita yang bekerja di situ, sekitar berapa orang memang bersekolah ke Simaningir. Berapa orang pun mau 3 orang itu tetap harus kita jaga keselamatannya. Pihak sekolah dan masyarakat berharap pemerintah segera membangun jembatan yang layak. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. 2 pelaku curanmor di Bandar Lampung gagal beraksi usai terpergok oleh warga. Salah satu pelaku sempat melepaskan beberapa kali tembakan untuk menyelamatkan temannya yang tertangkap. Dua pria mendatangi parkiran kantor Nusanet, Jalan Cut Nyakdin, Durian Payung, Bandar Lampung terekam kamera pengawas. Salah satu pria menyasar motor yang terparkir. Namun aksinya terpergok saat akan membawa kabur motor milik karyawan. Aksi pencurian digagalkan usai karyawan sempat memantau gerak-gerik kedua pelaku dari layar monitor CCTV. Saat eksekutor curanmor ditangkap, temannya berupaya membebaskan dengan mengeluarkan senjata api. Pelaku melepaskan beberapa kali tembakan ke udara untuk menakut-nakuti pegawai. Bahkan pelaku bertindak kekerasan hingga berhasil kabur. Para karyawan berteriak minta tolong sehingga warga sekitar mendekat. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun satu karyawan mengalami luka memar akibat adu fisik dengan pelaku. Waktu ditangkap itu, jadi kan ditodongin senjata. Jadi teman saya itu yang nangkep itu mundur ya kan, namanya lihat ada senjata, jadi dia takut. Terus baliklah, terus yang satu orang ini ternyata dia nggak dengar kalau temennya itu balik lagi bawa senjata. Jadi masalah dipeganglah sama dia itu. Polisi menyelidiki dan memburu kedua pelaku yang aksinya meresahkan warga. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.